Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, nama budaya, Rahayu. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Yosef Laos SPD, asal SMA Negeri 1 SOA, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan kali ini menyelesaikan tugas koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Koneksi antara materi. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat memperbaiki kelakuannya, hidup dan tumbuhnya untuk keselamatan dan kebahagiaan masa depan di masa yang akan datang, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan pengetahuan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada dua kerangka dasar penting dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu perubahan dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Perubahan. Poin perubahan terdiri atas 3, yaitu kodrat keadaan, prinsip melakukan perubahan, dan apa yang harus berubah. Kodrat keadaan dalam melakukan sesuatu perubahan haruslah disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan tempat di mana anak-anak berada. Anak-anak yang berada atau tinggal di lingkungan pegunungan berbeda dengan anak-anak yang beradaptasi atau bertempat tinggal di daerah pantai. Anak-anak yang berada di daerah 4 musim berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah yang 2 musim. Sementara kodrat zaman, kondisi zaman sangat mempengaruhi anak saat lahir. Seorang guru harus menyadari beban setiap zaman memiliki situasi keadaan yang berbeda-beda dengan keadaan yang ada saat itu. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Apa yang saya pikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Dan apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya pikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Peran guru lebih dominan daripada peserta didik. Peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi. Guru lebih fokus pada target kurikulum, pencapaian materi, dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kurang memahami karakteristik peserta didik. Merasa gagal apabila hasil evaluasi peserta didik tidak mencapai KKM, atau jika nilai murid mencapai KKM dianggap pembelajaran sudah berhasil. Hanya transfer materi pelajaran,
kurang mempeduli apakah murid benar-benar paham. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai daripada aspek kognitif apa saja dan hanya meminta siswa menghafal materi. Memberikan peserta didik kebebasan untuk menyelesaikan setiap diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Guru selalu memberikan apresiasi atau award kepada murid agar termotivasi. Guru menjadi contoh, teladan, menggerakkan, membangkitkan semangat, serta memberikan motivasi kepada peserta didik dan melakukan refleksi pembelajaran, menerima kritik saran untuk lebih baik pada proses pembelajaran selanjutnya. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan melibatkan sekaligus pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun sistem Among, kodrat alam, dan kodrat zaman. Guru menjadi contoh, teladan, membangkitkan semangat, sekaligus menerapkan konsep merdeka belajar yang mengintegrasi setiap pembelajaran dengan profil Pancasila. Guru menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran abad 21, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan melakukan refleksi. Guru mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, dan berani. Kesimpulan dan refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran dan menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran masih terpusat pada guru. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Seharusnya kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode, model pendekatan serta media yang tepat dan menarik, menyenangkan, serta sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, serta karakter murid, serta merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan sekaligus berpusat pada peserta didik. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran abad 21, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan melakukan refleksi. Aksi nyata yang telah dilaksanakan. Disiplin dan tanggung jawab dengan tugas yang telah dipercayakan sebagai seorang guru. Masuk kelas dan keluar kelas tepat pada waktunya, menjadi orang pertama berada di lembaga Islam Seksual, menunjukkan dedikasi, kualitas diri, serta membimbing siswa meraih prestasi
baik di bidang akademik maupun non-akademik. Membimbing siswa meraih juara olimpiade di bidang ekonomi tingkat provinsi NTT maupun tingkat kabupaten Ngada di tahun 2021, 2022 maupun 2023. Membimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler khususnya bela diri, pencak silat, percaya diri, di mana siswa asal SMA Negeri 1 Soa boleh meraih prestasi terbaik, menjadi juara baik di ajang Popda, Porprov maupun sirkuit FC yang berlangsung sejak tahun 2013, 2018, 2021, 2022, 2023 dan di tahun 2024. Dan tentunya selalu setia untuk mengabdi menjadi abdi negara. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih, mohon maaf.